Celaka, tiba-tiba Anas ingatkan SBY bahwa karma itu ada. Tapi menurut saya yang sangat layak dipanggil untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY dan Mas Ibas. Ada istana besar yang namanya Hambalang. Sekarang sudah menjadi rumah hantu kan. Itu Wisma Atlet yang gagal sekian triliun dan itu terjadi di masa pemerintahan ayahanda tercinta SBY. Nah, korupsi Hambalang itu seperti bisul di pantat buat Demokrat yang sangat mengganggu gerak mereka untuk kembali menaikkan nama partai yang setiap pemilu terpuruk dan sekarang ada di angka 7,7% saja. Jadi boleh dikatakan Mas Anas ini di dalam mengelola kepartaian itu sangat terjepit dia. Tapi mungkin itu melatih kepemimpinan beliau. Terbukti di Musda-Musda malah cukup menarik lah. kemangkrakan itu justru adanya di zaman pemerintahan SBY. Nah, sebagai pesan kepada Pak Jokowi supaya tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh SBY, nah Ibas bagus. Yang bangun Hambalang mereka, yang rebutan proyek mereka, yang korupsi-korupsi juga mereka, yang bikin mangkrak itu mereka, yang disalahin Jokowi. Mas Anas ini talenta politiknya betul-betul sangat disenangi oleh daerah. Nah, disinilah kemudian. Cuman tidak sempat ngawal ADART ya. Demokrat sendiri sampai sekarang merasa masalah Hambalang itu jadi aib buat mereka karena setiap kali mereka coba mengangkat sedikit prestasi dari Susilo Bambang Yudhoyono, Candi Hambalang selalu muncul sebagai pembanding. Mungkin yang membuat gundah beliau ini karena bisikan-bisikan kiri kanannya, yang sempat dikatakan Mas Anas itu politik para sengkuni itu kan, yang bikin banyak orang marah-marah kan. Tapi Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Isu kudeta Partai Demokrat mulai menarik lawan-lawan politik Susilo Bambang Yudhoyono untuk angkat bicara. Salah satunya adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, melalui loyalisnya Gede Pasek Suardika, juga tak mau ketinggalan mengungkit perlakuan SBY terhadap dirinya. Antasari dan Anas adalah pihak yang merasa menjadi korban kriminalisasi dari mantan Presiden RI ke-6. Anas menginginkan SBY mengakui perlakuan, yaitu mulai dari ancam melalui pesan singkat, musyawarah daerah di Sulawesi Utara, hingga Anas ditersangkakan korupsi kasus Hambalang. Pak Antasari sedang dengan soal kriminalisasi message mengingatkan lagi bahwa bukan hanya Pak Antasari dan Mas Anas Urbaningrum, ujar Pasek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Anas pun mendesak agar kesaksian di persidangan kasus korupsi Hambalang itu dibuka kembali untuk membuktikan ada kriminalisasi. Anas merasa tidak terima dengan hukuman penjara 19 tahun yang dijalaninya. Sore ini siap dipuji, semua dokumen-dokumen persidangan semua, saksi-saksi dibuka. Kalau memang mau dilakukan eksaminasi terhadap kasus beliau, silakan dibuka semua dan dicarikan tim pencari fakta. Gede Pasek mengatakan Anas merasa menjadi target hukuman yang mematikan hak politiknya sebagai anak muda bangsa. Saya dipaksa mati muda akibat persoalan dalam internal partai, ujar Gede Pasek menirukan perkataan Anas. Oleh sebab itu, Anas berharap SBY segera meminta maaf agar tidak menyimpannya. Anas juga menyampaikan agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Hati-hati jangan sampai ada korban selanjutnya. Saya kira itu mungkin dari saya dulu, pungkasnya. Isu kudeta Partai Demokrat mulai menarik lawan-lawan politik Susilo Bambang Yudhoyono untuk angkat bicara. Salah satunya adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, melalui loyalisnya Gede Pasek Suardika,
juga tak mau ketinggalan mengungkit perlakuan SBY terhadap dirinya. Antasari dan Anas adalah pihak yang merasa menjadi korban kriminalisasi dari mantan Presiden RI ke-6. Anas menginginkan SBY mengakui perlakuan, yaitu mulai dari ancam melalui pesan singkat, musyawarah daerah di Sulawesi Utara, hingga Anas ditersangkakan korupsi kasus Hambalang. Pak Antasari sedang dengan soal kriminalisasi message mengingatkan lagi bahwa bukan hanya Pak Antasari dan Mas Anas Urbaningrum, ujar Pasek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Anas pun mendesak agar kesaksian di persidangan kasus korupsi Hambalang itu dibuka kembali untuk membuktikan ada kriminalisasi. Anas merasa tidak terima dengan hukuman penjara 19 tahun yang dijalaninya. Sore ini siap dipuji, semua dokumen-dokumen persidangan semua, saksi-saksi dibuka. Kalau memang mau dilakukan eksaminasi terhadap kasus beliau, silakan dibuka semua dan dicarikan tim pencari fakta. Gede Pasek mengatakan Anas merasa menjadi target hukuman yang mematikan hak politiknya sebagai anak muda bangsa. Saya dipaksa mati muda akibat persoalan dalam internal partai, ujar Gede Pasek menirukan perkataan Anas. Oleh sebab itu, Anas berharap SBY segera meminta maaf agar tidak menyimpannya. Anas juga menyampaikan agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Hati-hati jangan sampai ada korban selanjutnya. Saya kira itu mungkin dari saya dulu, pungkasnya. Isu kudeta Partai Demokrat mulai menarik lawan-lawan politik Susilo Bambang Yudhoyono untuk angkat bicara. Salah satunya adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, melalui loyalisnya Gede Pasek Suardiko, juga tak mau ketinggalan mengungkit perlakuan SBY terhadap dirinya. Antasari dan Anas adalah pihak yang merasa menjadi korban kriminalisasi dari mantan Presiden RI ke-6. Anas menginginkan SBY mengakui perlakuan, yaitu mulai dari ancam melalui pesan singkat, musyawarah daerah di Sulawesi Utara, hingga Anas ditersangkakan korupsi kasus Hambalang. Pak Antasari sedang dengan soal kriminalisasi message mengingatkan lagi bahwa bukan hanya Pak Antasari dan Mas Anas Urbaningrum, ujar Pasek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Anas pun mendesak agar kesaksian di persidangan kasus korupsi Hambalang itu dibuka kembali untuk membuktikan ada kriminalisasi. Anas merasa tidak terima dengan hukuman penjara 19 tahun yang dijalaninya. Sore ini siap dipuji, semua dokumen-dokumen persidangan semua, saksi-saksi dibuka. Kalau memang mau dilakukan eksaminasi terhadap kasus beliau, silakan dibuka semua dan dicarikan tim pencari fakta. Gede Pasek mengatakan Anas merasa menjadi target hukuman yang mematikan hak politiknya sebagai anak muda bangsa. Saya dipaksa mati muda akibat persoalan dalam internal partai, ujar Gede Pasek menirukan perkataan Anas. Oleh sebab itu, Anas berharap SBY segera meminta maaf agar tidak menyimpannya. Anas juga menyampaikan agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Hati-hati jangan sampai ada korban selanjutnya. Saya kira itu mungkin dari saya dulu, pungkasnya. Isu kudeta Partai Demokrat mulai menarik lawan-lawan politik Susilo Bambang Yudhoyono untuk angkat bicara. Salah satunya adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, melalui loyalisnya Gede Pasek Suardiko, juga tak mau ketinggalan mengungkit perlakuan SBY terhadap dirinya. Antasari dan Anas adalah pihak yang merasa menjadi korban kriminalisasi dari mantan Presiden RI ke-6. Anas menginginkan SBY mengakui perlakuan, yaitu mulai dari ancam melalui pesan singkat, musyawarah daerah di Sulawesi Utara, hingga Anas ditersangkakan korupsi kasus Hambalang. Pak Antasari sedang dengan soal kriminalisasi message mengingatkan lagi bahwa bukan hanya Pak Antasari dan Mas Anas Urbaningrum, ujar Pasek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Anas pun mendesak agar kesaksian di persidangan kasus korupsi Hambalang itu dibuka kembali untuk membuktikan ada kriminalisasi. Anas merasa tidak terima dengan hukuman penjara 19 tahun yang dijalaninya. Sore ini siap dipuji, semua dokumen-dokumen persidangan Indonesia.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.